Selamat berjumpa, saudara-saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada saat ini. Saya Johan Manurung dari Departemen Keuangan, dan hari ini kita melanjutkan bersama episode ke-13 dari 40 hari berdoa menuju peluncuran One Voice 2027. Hari ini saya ingin mengajak Anda menyusuri satu alur cerita dari kerinduan segala zaman. Bukan uraian sistematis bab demi bab, tetapi satu kisah yang mengalir yang akan disingkap lebih dalam lagi oleh narasumber podcast pada pekannya nanti. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis seperti pengajaran formal, melainkan membiarkan kisah itu mengalir sebagai satu cerita yang hidup, sebagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah-kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Tujuannya sederhana, bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukannya hari demi hari. Sampai tiba saatnya kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersamanya melalui One Voice 27. Jika ada bagian dari kisah hari ini yang terasa sangat dekat dengan pergumulan Anda sendiri, izinkan itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan, bukan sekadar informasi yang lewat begitu saja. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami merindukan tuntunan Roh Kudus-Mu, membantu kami memahami pelajaran kami pada saat ini, yang akan membantu kami lebih merindukan Yesus di dalam kehidupan kami, dan menemukan kebahagiaan di dalam nama yang kami kasihi, Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berjalan di sepanjang pantai Kapernaum, Yesus melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi duduk di tempat pemungutan cukai. Pekerjaan ini sangat dibenci masyarakat Yahudi karena mereka bekerja untuk penjajah Roma dan sering memungut lebih dari yang seharusnya untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Namun Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi tanpa ragu bangkit meninggalkan meja cukainya dan mengikut Yesus. Bahkan mengadakan perjamuan besar, mengundang banyak pungut cukai dan orang berdosa lainnya. Ketika orang Farisi mempertanyakan hal itu, Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Perjamuan itu sendiri adalah pernyataan simbolis. Yesus tidak segan duduk semeja dengan mereka yang dianggap paling berdosa oleh masyarakat religius pada masa itu. Bagi Matius, keputusan meninggalkan pekerjaan yang menguntungkan itu adalah bukti nyata bahwa ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Suatu hari Sabat, murid-murid Yesus memetik bulir gandum di ladang karena lapar. Dan orang Farisi menuduh mereka melanggar hukum Sabat. Yesus membela mereka dengan mengingatkan bagaimana Daud pernah makan roti sajian yang sebenarnya hanya boleh dimakan imam ketika ia dan orang-orangnya lapar. Pada masa itu, para ahli Taurat telah menambahkan begitu banyak aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, sampai-sampai hari yang seharusnya menjadi berkat malah menjadi beban yang rumit dan menakutkan untuk dijalani oleh orang kebanyakan. Yesus lalu menegaskan sebuah prinsip mendasar. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Sabat diberikan sebagai berkat, waktu istirahat dan pemulihan, bukan sebagai beban aturan yang harus ditakuti sepanjang hari itu. Izinkan saya membagikan sebuah gambaran kecil untuk merenungkan ini. Adalah seorang controller di sebuah organisasi yang dikenal sangat teliti
menerapkan setiap prosedur keuangan. Suatu kali, seorang karyawan mengajukan klaim darurat untuk biaya pengobatan anaknya yang mendadak sakit, tetapi prosedur normal membutuhkan waktu 7 hari kerja. Controller itu memilih memproses klaim itu di luar prosedur standar pada hari yang sama sambil tetap mencatat semuanya dengan transparan untuk diaudit nanti oleh tim keuangan. Ia berkata, prosedur ada untuk melindungi dan melayani orang, bukan untuk menghalangi pertolongan yang mendesak. Prinsip yang sama persis dengan yang Yesus ajarkan tentang Sabat. Rekan-rekannya awalnya ragu dengan keputusan itu, tetapi belakangan mereka mengakui bahwa sistem yang baik justru harus punya ruang untuk kebijaksanaan, bukan hanya kepatuhan buta pada aturan tertulis semata. Kerinduan hari ini mengajak kita merenungkan, apakah aturan dan sistem yang kita jalankan sehari-hari masih melayani manusia, atau justru kita telah memperbudak diri pada aturan itu sendiri? Yesus tidak pernah membenci hukum yang baik, tetapi ia selalu mengembalikannya kepada tujuan aslinya. Hari ini, tinjau satu aturan atau kebiasaan dalam hidup Anda. Apakah itu masih melayani tujuan aslinya, atau sudah menjadi beban yang kaku? Panggilan kepada Matius si pemungut cukai dan pengajaran tentang Sabat sama-sama menunjukkan bahwa Yesus datang untuk membebaskan manusia dari beban, baik beban dosa masa lalu maupun beban legalisme agama yang salah arah. Setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah cerminan dari kerinduan yang sama, kerinduan Allah untuk dekat dengan kita, dan kerinduan kita untuk semakin mengenal Dia. Semoga hari ini menjadi satu langkah lagi yang mendekatkan kita kepadanya sebelum kita bersama-sama menyambut peluncuran One Voice 27. Besok kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari pendidikan menuju bab 30 dan 31. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk bersama saya hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, biarlah pelajaran hari ini menyalakan kerinduan kami terhadap Engkau, dan lebih mengasihi Engkau lebih dalam kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, lebih mengasihi sesama kami manusia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.